Ya, saya ke Bang Ray dulu. Bang Ray, ada satu pernyataan dari Bang Miing tadi yang mengatakan bahwa elit lah yang membuat atau yang menyuap pemilih. Mendidik masyarakat seperti itu. Elit lah yang mendidik masyarakat menjadi pragmatis, yang menyuap ini. Nah, terus bagaimana Anda? Iya, itu saya pikir bagus sekali pernyataan itu. Dan ini kan selama ini kita seperti telur dan ayam. Kita mulai dari mana? Dari telur dulu pada ayam. Kalau kita misalnya mengatakan stop politik uang, apakah masyarakatnya yang kita didik tolak uang, atau politisinya yang kita minta supaya jangan kasih uang gitu? Itu sulit kita mau memulainya dari mana. Sebab kalau masyarakatnya tolak uang, tapi kan selalu datang uangnya dari elit gitu ya. Yang tadi caleg-caleg nggak percaya diri, yang malas, yang mengira bahwa dengan setumpuk uang suara udah bisa dapat gitu. Di tengah di mana juga masyarakatnya memang butuh uang gitu ya. Tapi katanya ini konsekuensi dari demokrasi liberal ala Indonesia. Nggak ada yang begitu-gitu. Itu bukan Itu pembenaran. Itu pembenaran, nggak ada itu. Jadi makanya saya kira saya punya ide setelah tadi Bung Miing mengatakan mungkin ke depannya kampanye kita itu bukan lagi masyarakat tolak politik uang gitu, tapi elit tolak politik uang gitu. Kan kalau selama ini yang muncul itu kan misalnya kita advokasi masyarakatnya buat pamflet di depan gang, ini desa atau ini RT, ini gang anti politik uang misalnya. Nanti ke depan bukan itu lagi yang mestinya kita buat, yaitu sederet caleg-caleg yang mengikrarkan diri kepada publik bahwa mereka adalah politisi anti politik uang. Saya sebetulnya sudah pernah buat ini di pemilu 2019 yang lalu di Mandailing Natal. Nah, kebetulan saya ke sana. Ada di sana gerakan politik uang, yang kita undang itu bukan masyarakat, yang caleg-calegnya dari berbagai partai politik yang alhamdulillahnya ada sekitar 20 sampai 30 caleg yang hadir. Ya, tapi gini, Bung Ray, sebelum itu tunggu dulu, saya ceritakan dulu. Nah, setelah itu kita jelaskan lah macam-macam, lalu mereka membuat komitmen mengatakan bahwa mereka menolak untuk membayar pemilih alias politik uang dan seterusnya gitu. Nah, mungkin gerakan seperti ini perlu kita terus terapkan secara nasional, di mana para elitnya justru yang diikat untuk tidak membeli suara masyarakat gitu. Nah, ini ada dua hal ya. Pertama, si caleg ini kan dia pengen menang. Ya. Karena dia pengen menang, dia berusaha untuk mendapatkan suara dari masyarakat dengan cara mudah. Nah, lalu kemudian masyarakat bilang, ini kan kalian nanti begitu terpilih lupa kita. Betul, itu juga persoalan. Kami pernah membuat riset loh. Riset itu 2 bulan setelah pemilu. 90% pemilih nggak kenal orang yang mereka pilih sebelumnya, gitu. Dan si anggota ini juga nggak pernah balik. Maka mereka bilang, udahlah kesempatan daripada lo ngomong visi melulu, gisinya mana gitu. Daripada hati. Tapi di sisi yang lain tadi. Tapi kalau lihat trennya Bung Sebastian, kalau misalnya kita lihat beberapa hasil survei ya, memang kalau ditanyakan kepada masyarakat itu, apakah Anda mau terima uang? Saya kira 9 dari 10 itu menyatakan akan terima uang. Paling cuma 1 orang mengatakan tidak. Tapi begitu diturunkan pertanyaannya, apakah Anda akan pilih orang yang memberikan uang? Nggak lebih dari 30% yang menyatakan akan milih. Rasional banyak. Rasional, 70%-nya enggak, uangnya sih kita terima tapi belum tentu kita pilih. Itu pertama. Yang kedua, dari beberapa survei juga, misalnya kalau kita tanyakan, apa sih yang menjadi dasar bagi Anda untuk memilih seseorang dalam pemilu? Itu yang selalu top ranking di hampir semua survei, mereka kenal orangnya. Jadi sebetulnya pengalaman 2004 seperti yang dijelaskan oleh Bung Miing tadi, itu benar terjadi, tapi makin ke sini, itu makin nggak dikenal tren itu gitu. Kalau 2004 itu benar Bung Miing. Ya kan, orang ini nggak pernah turun ke dapil sama sekali, hanya sarungnya yang turun gitu loh, berasnya yang turun, tapi kepilih itu kejadian gitu. Ini ada fenomena di pemilu 2014. Pemilu 2014 itu semua anggota DPR yang sangat populer hampir setiap hari di televisi tidak terpilih. Lalu kemudian waktu saya mau maju nih, waktu mau maju pemilu 2019, ada teman saya yang bilang, ini senior nih. Udah Bung Sebastian, ngapain lo nongol-nongol di televisi sekarang? Udah yang penting lo turun. Nggak penting lo turun tuh ini di televisi. Ini teman lo kemarin yang terkenal sekali itu nggak terpilih katanya di. Karena nggak turun. Iya, jadi Gini,
Saya baru menyadari, setuju, sebetulnya fenomenanya sudah 2009, 2014 kejadian. 2009 kawan-kawan kita yang ikut secara total membahas undang-undang pemilu kita yang sekarang, saya salut sama mereka lah. Beberapa nama kita tetap menjalin hubungan sampai sekarang. Begitu hebatnya mereka membuat undang-undang partai politik, undang-undang pemilu. Begitu pemilu mereka lah korbannya, gitu. Nggak kepilih gitu kira-kira. Tapi memang ada fenomena saat itu yang sebetulnya menjelaskan kekinian gitu. Apa fenomenanya gitu? Anda sehebat apapun di DPR, kalau nggak pernah turun ke masyarakat, Anda nggak akan dipilih, gitu kira-kira. Itu jadi sejak tunggu dulu, Bung. Ini loh ada pengalaman. Ya, tunggu dulu. Sejak saya berkebetulan juga bertemu dengan banyak kawan-kawan anggota legislatif yang ngobrol-ngobrol, yang sesama mereka kemudian saling ngeledek gitu. Ngeledek itu artinya apa? Kita berdarah-darah Bung Rai ngurusin partai bla 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 bla. Tiba-tiba begitu pemilu kita nggak kepilih. Dia baru datang di partai, baru 2 bulan 3 bulan di partai kepilih gitu. Kenapa bisa begitu? Penjelasannya sederhana. Anda terlalu sibuk ngurusin partai sekali dan lupa ke masyarakat, nggak kepilih. Sementara dia lebih banyak di masyarakat ketimbang ngurus partai politik gitu. Jadi fenomena ini yang saya sebutkan terjadi saat ini. Tapi orang yang rajin itu kalah dengan orang yang datang belakangan tapi bawa amplop. Makanya Bung Sebastian 2014 yang lalu 2014 lah ya, 2014 yang lalu saya katakan mestinya sudah mulai ada skenario di partai politik itu yang ngurus partai aja. Karena kalau dia terlalu sibuk ngurus partai lalu jadi caleg juga, itu justru nggak punya potensial dia akan terpilih, dia akan kecewa gitu. Dan sebaliknya, kalau Anda mau caleg, Anda lebih banyak turun ke bawah, terus menerus, tapi mempergunakan partai. Jadi sudah ada semacam profesionalisme profesi di dalam partai politik. Mereka yang memilih untuk mengurus partai politik, dan mereka yang memang didesain untuk menjadi perwakilan partai, duduk di jabatan-jabatan publik. Itu 2014 yang lalu saya sudah berbicara.